Di dalam sebuah ladang yang luas, langit terlihat cerah dengan awan yang bergerak tertiup angin. Nampak ada seekor semut yang sedang mencari biji-bijian untuk dijadikan makanan, dan akan dibawa ke sarangnya. Susah sekali. Sepertinya hanya ini yang bisa aku bawa pulang. Sang ratu pasti senang. Lalu, si semut pun pergi membawa biji itu dengan tubuhnya yang kecil menuju sarangnya. Dia berjalan dengan gembira melewati pohon-pohon besar di sekitarnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si semut mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Tolong. Tolong. Ternyata itu adalah si cacing yang sedang berlari. Tolong. Tolong aku. Dia dikejar oleh seekor ayam. Dia berusaha lari sekuat tenaga agar bisa lolos dari ayam yang ingin memakannya. Ketika dia sedang berlari, kemudian dia bertemu si semut yang mendengar suara minta tolong tadi. Dan dia meminta si semut untuk menolongnya. Hai semut, tolong aku. Ada apa cacing? Kau tampak ketakutan. Aku dikejar oleh seekor ayam. Dia mencoba untuk memakanku. Sebentar lagi dia akan tiba di sini. Jadi tolong aku. Seekor ayam? Wah gawat. Sebaiknya kita harus segera bersembunyi. Kemudian si semut melihat sekeliling untuk mencari tempat bersembunyi yang aman. Dia melihat sebuah daun yang jatuh di atas tanah, lalu dia mengajak cacing untuk bersembunyi di sana. Ayo ikut denganku. Apa yang akan kau lakukan, semut? Kita akan bersembunyi di balik daun itu. Cepatlah, sebelum ayam itu datang. Apakah itu aman? Tenang saja. Lalu mereka berdua bergegas bersembunyi di balik daun itu. Tak lama kemudian, si ayam pun datang. Dia langsung mencari-cari si cacing. Apakah ayam itu sudah datang? Diamlah, ayam itu sedang melihat-lihat sekitar. Tapi dia tidak tahu kita berada di sini. Si ayam pun melihat-lihat sekitar untuk menemukan si cacing. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka sedang bersembunyi di balik daun. Setelah beberapa saat melihat-lihat, si ayam tidak juga menemukan mereka. Kemudian, karena tidak menemukan si cacing, si ayam pun lalu pergi. Apakah ayam itu masih di sana? Sepertinya dia sudah pergi. Ayo kita keluar. Semut dan cacing keluar dari balik daun. Dan si cacing pun selamat dari kejaran ayam tadi. Cacing sangat berterima kasih kepada si semut karena telah membantunya. Hai semut, aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkanku. Tidak apa. Lalu, kau akan pergi kemana? Aku akan pergi ke timur. Di sana ada lubang yang aku gali di tanah. Sehingga aku bisa masuk ke dalam tanah lagi. Itu arah yang sama denganku. Ayo kita jalan bersama ke sana. Baiklah. Semut dan cacing pun pergi berjalan bersama. Apakah itu biji yang akan kau bawa ke sarangmu? Iya, dan hanya ini yang bisa ku dapat. Lalu, kenapa kau dikejar ayam itu? Bukannya kau hidup di dalam tanah? Memang benar aku hidup di dalam tanah. Tapi akhir-akhir ini, cuaca sedang kemarau dan sangat panas. Di dalam tanah pun juga jadi panas. Lalu, aku keluar dari tanah untuk mencari udara sejuk, dan berjalan-jalan di atas tanah. Hai teman-teman, sebelum lanjut nonton, tekan dulu like dan subscribe di bawah.
agar kalian bisa nonton video terbaru dari aku. Terima kasih. Ayo kita lanjut nonton. Tapi, tiba-tiba ayam itu mencoba memangsaku. Jadi aku segera lari untuk menyelamatkan diri. Kenapa kau tidak masuk ke dalam tanah saja saat dikejar ayam tadi? Bukannya aku tidak mau masuk ke dalam tanah, tapi karena kemarau ini, tanah ini pun jadi tandus dan mengeras, jadi sangat susah untuk menggali lubang di tanah. Oh, seperti itu. Memang saat ini musim kemarau, dan kami para semut pun sangat kesulitan untuk mendapat makanan. Benarkah? Ya, karena kemarau ini, pepohonan di sini semuanya jadi layu. Daun-daunnya pun mengering, sehingga biji-bijian pun semakin sedikit. Kemudian, cacing dan semut pun tiba di sebuah lubang yang akan digunakan cacing untuk masuk kembali ke dalam tanah. Ini lubang yang aku buat waktu itu. Aku akan masuk ke tanah lagi melalui lubang ini. Oh, jadi ini lubangnya. Iya, jadi, aku akan masuk ke tanah sekarang. Lalu, si cacing masuk ke dalam tanah. Baiklah semut, sekali lagi aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Jika tidak bertemu denganmu, aku mungkin tidak akan selamat. Baiklah, aku juga akan meneruskan perjalananku ke sarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, aku tidak akan melupakan pertolonganmu. Cacing pun masuk ke dalam tanah, dan si semut melanjutkan perjalanan menuju ke sarangnya. Setelah beberapa saat, si semut sampai di sarangnya, lalu dia masuk ke dalam sarangnya untuk menyerahkan biji yang ia dapatkan kepada sang ratu. Hari ini aku hanya dapat sebiji saja, wahai sang ratu. Sepertinya kita akan kesulitan makanan. Kemarau kali ini begitu buruk, banyak tanaman yang layu dan mati. Daun-daun pun semua mengering, stok makanan pun berkurang dari biasanya. Baiklah, bawa biji itu ke gudang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Baiklah, Tuan Ratu. Hari pun berganti. Para semut seperti biasa sedang mencari makanan di pepohonan, tapi terik matahari saat itu sangat terik. Entah kenapa, hari ini begitu panas. Kau benar, tidak seperti biasanya. Hari ini sangat panas. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari balik pepohonan. Kebakaran, kebakaran. Mendengar itu, para semut yang berada di pohon langsung berlarian ketakutan dan bergegas menuju ke sarang mereka. Sang ratu yang berada di sarang sangat terkejut melihat koloninya berbondong-bondong masuk ke sarang. Apa yang terjadi? Kebakaran, kebakaran Tuan Ratu. Pohon-pohon telah terbakar, sebentar lagi api akan sampai kemari. Kebakaran? Kalau begitu, segera kita keluar dari sini dan segera bawa telur-telur kita dan makanan kita juga. Kita akan mengungsi ke tempat yang aman. Ratu dan para semut keluar dari sarangnya untuk mencari tempat yang aman, tetapi tampaknya api telah berkobar mengelilingi sarang mereka. Ayo kita lewat utara. Tidak bisa Tuan Ratu. Saya mendapat laporan jalur utara sudah dikepung api. Begitu juga jalur barat dan selatan. Kalau begitu, kita lewat timur saja. Baiklah, sepertinya jalan itu masih aman. Tunggu Tuan Ratu. Jalur timur juga sudah terlahap api. Semua jalur sudah tertutup api. Benarkah? Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk para semut. Tetapi, sang ratu memerintahkan kepada para semut untuk jangan menyerah mencari jalan keluar. Wahai para semut, kalian jangan menyerah dulu. Ayo kita cari jalan keluar sekecil apapun. Kita pasti selamat. Kemudian, para semut berpencar ke segala arah untuk mencari jalan keluar sekecil apapun. Si semut kecil yang sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggilnya. Hai semut. Hai semut. Ternyata itu adalah si cacing yang waktu itu ditolong si semut. Kalian semua terlihat sangat cemas. Ternyata kau cacing, kami sedang bingung mencari jalan keluar untuk mengungsi, karena sarang kami sudah terkepung api.
Benarkah? Kalau begitu, katakan pada mereka untuk mengikutiku. Aku punya rencana. Rencana apa wahai cacing? Katakan kepada para semut, kita semua akan melewati lubang tanah ini untuk melewati api, dan aku akan menunjukkan jalan ke tempat yang aman. Kau benar. Aku akan memberitahu rencana ini kepada sang ratu. Si semut kecil pun bergegas menuju sang ratu untuk menyampaikan pesan si cacing. Wahai ratu, aku punya rencana. Kita akan keluar dari sini menggunakan lubang tanah yang dipakai oleh temanku, si cacing. Dia akan menunjukkan jalannya dan meminta kita untuk mengikutinya. Itu rencana yang bagus. Kalau begitu, ayo kita harus bergegas. Lalu cacing dan para semut memasuki lubang yang dibuat oleh cacing. Satu persatu, semut berbaris memasuki lubang tersebut. Mereka melewati kobaran api dengan berjalan di bawah tanah. Lalu, setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka tiba di tempat yang aman. Kita telah sampai di tempat yang aman, wahai para semut. Terima kasih telah menyelamatkan kami, wahai cacing. Tidak apa wahai ratu, karena pada waktu itu, seorang kolonimu telah menyelamatkanku. Dan aku merasa harus berbalas budi kepadanya. Akhirnya, para semut berhasil selamat dari kobaran api. Mereka berhasil mengungsi ke tempat yang aman. Karena kobaran api yang besar, sarang semut itu pun sudah tidak bisa ditinggali lagi. Tetapi, para semut akan membuat sarang baru di tempat yang aman tersebut. Dan setelah beberapa waktu berlalu, para semut akhirnya hidup dengan aman kembali. Si cacing pun kini tinggal berdampingan dengan para semut. Karena rasa saling tolong-menolong antara si cacing dan semut, akhirnya mereka semua selamat dan hidup bahagia di tempat yang aman.